Perkenalkan, nama saya Justin Irfan Upu. Saya Yunifra Beneo. Saya Embel Yufriani Bemau. Dan saya Yovita Tahan. Dari kelompok 2, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan akibat sampah pasar. Baik, kali ini kita akan membahas tentang pencemaran lingkungan akibat sampah. Jadi, sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Jika kita lihat berdasarkan sifatnya, sampah terbagi menjadi dua bagian, yaitu sampah organik atau sampah yang dapat diurai dan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai. Sampah organik yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik atau sampah yang tidak dapat terurai yaitu sampah yang tidak mudah membusuk. Contohnya seperti plastik, botol, gelas bekas minuman, kaca, keramik dan sebagainya. Namun sampah organik ini juga dapat diolah lebih lanjut menjadi kompos. Sedangkan sampah anorganik bisa juga dapat dijadikan sebagai sampah komersial atau sampah yang laku dijual setelah dijadikan produk lainnya. Baik, jika dilihat dari bentuknya, sampah dapat dibedakan atas dua, yaitu sampah padat dan sampah cair. Sampah padat ialah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urin, dan sampah cair. Sampah padat juga dapat dibedakan atas dua, yaitu sampah padat organik dan sampah padat anorganik. Sampah padat organik ialah sampah yang mudah terurai, contohnya seperti sayuran dan sebagainya. Sampah padat anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai, seperti botol, kaleng-kaleng, plastik, dan sebagainya. Sampah cair. Sampah cair ialah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali dan dibuang ke tempat pembuangan sampah. Sampah cair juga dapat dibedakan atas dua, yaitu limbah hitam, yaitu sampah cair yang dihasilkan dari toilet dan mengandung patogen yang berbahaya. Yang kedua adalah limbah rumah tangga, yaitu sampah cair yang dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. Baik, yang berikut adalah sumber-sumber sampah. Yang pertama, sampah dari rumah tangga. Sampah dari rumah tangga ialah sampah yang dihasilkan dari kegiatan dalam rumah tangga sehari-hari. Contohnya seperti makanan, sayuran, plastik, limbah deterjen, limbah sampah basah, dan sebagainya. Yang berikut, sampah dari industri merupakan limbah yang dihasilkan dari proses industri. Contohnya, limbah pabrik, limbah radioaktif, dan sebagainya. Yang berikut adalah sampah dari pertanian. Sampah dari pertanian adalah sisa dari produksi pertanian. Contohnya adalah kotoran ternak, jerami padi, jerami kacang-kacangan, dan sebagainya. Yang terakhir, sampah dari tempat-tempat umum seperti pasar dan perkantoran. Jenis sampah yang dihasilkan umumnya berupa sisa-sisa makanan, sayuran busuk, sampah kering, plastik, kertas, kaleng-kaleng, dan sampah lain. Oke, baik. Yang berikut akibat dari pencemaran sampah. Yang pertama, dampak untuk kesehatan. Contohnya dapat menimbulkan penyakit. Yang kedua, dampak pada udara. Contohnya dapat menimbulkan bau. Yang ketiga, dampak bagi kehidupan sosial. Contohnya dapat menimbulkan bau juga dan dapat menimbulkan pemandangan yang kurang baik terhadap lingkungan. Yang berikut, cara penanggulangan sampah. Yang pertama, pilihlah dan buanglah sampah pada tempatnya. Yang kedua,
membawa kantung atau keranjang pada saat belanja. Yang ketiga, donasikan barang-barang yang tidak terpakai lagi. Yang keempat, daur ulang dan buatlah kompas dari sampah. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat.